Ya, untuk anak-anak semua sudah bisa dibuka Zoom-nya, videonya ditampilkan ya. Biar kita mulai terus. Ya. Ini ya, ditampilkan terus ya. Untuk yang lain, Ya. untuk yang lain dibuka terus tampilan videonya. Empat menit lagi kita mulai. 4 menit lagi ya, kita mulai. Patan sehat? Sehat. Abrar, Fatin, Sopi, Putri, Diara, Puan, Akila, Pak Budi juga ada. Rupanya Emerald, Wali juga ada. Fahmi. Kita tunggu 3 menit lagi ya. Baru kita mulai. Ini emang. Buka aku buat lagi. Nanti ketika Bapak kasih materi, dimohon nanti suaranya dimatikan. Tapi nanti ada sisi pertanyaan, nanti dimohon dihidupkan yang Bapak sebut namanya, nanti dia yang akan menjawab pertanyaan. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Dengar kan suara Bapak? Ya, Pak. Alhamdulillah. Oh, Mak Patan sehat kali ya? Ya, Pak. Nah, kita tunggu 2 menit lagi waktunya. Ya, Wali sudah gabung juga. Puan mana nih, Puan? Emerald, ya. Tinggal 1 menit lagi kita mulai. Nanti link absennya Bapak kirim di chat ya. Di chat. Bapak kirim di chat, nanti diisi. Hidupin aja kalau suara ya. Kalau ditanya sama Pak Guru jawab ya. Nah. Dimohon dimatikan dulu audio ya. Yang tanda audio ini dimatikan dulu ya. Jadi nanti pas Bapak jelaskan, nggak bising suaranya. Ya. Nah, ini Bapak mulai terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika nanti Bapak ucapkan salam, dihidupkan sebentar audionya untuk menjawab salam. Ya. Nah, nanti ketika Bapak jelaskan materi, mood-nya nih dimatikan audionya. Jadi Bapak
Bapak aja yang bicara. Ya, suara Bapak terdengar semua kan? Ya. Nah, jadi Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Sehat. Nanti sekalian kita tunggu kawan-kawan kita yang lain. Jadi tadi pagi Bapak telah mengirim sebuah materi, yaitu materinya itu masih di buku, ya kan? Buku tema 2 yaitu perbedaan yang menguatkan materinya. Nah, di situ sudah dibahas terkait tentang suku-suku. Nah, seperti ini kan? Nah, seperti ini. Nih, tadi pagi udah dibuka kan buku ini? Nih, ya. Nah, tadi pagi kan sudah Bapak kasih materi. Nah, terkait perbedaan yang menguatkan. Udah dibuat kan tugasnya di buku tulis tema? Udah. Alhamdulillah jika udah. Karena sebentar lagi Bapak tanya satu persatu. Nah, jadi Bapak tahu. Karena ini kita belajarnya tatap maya ya kan? Nah, nanti bentar lagi Bapak kasih tahu. Dan Bapak kasih tahu juga bagaimana contoh-contohnya. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya, apakah tugas yang Bapak kasih tadi pagi sudah selesai semua dikerjakan? Nah, tugas yang ini sudah selesai? Dah. Belum. Belum? Siapa yang belum? Siapa yang belum selesai? Saya, Pak. Nanti jangan lupa dibuat. Ya. Nah, jadi Bapak mau tanya, jadi terkait perbedaan yang menguatkan, ini yang Bapak tanya, dia yang jawab ya. Dia menjawab apa yang dia jawab yang tadi seperti di buku. Tapi diusahakan jangan lihat buku lah, karena kan udah dibelajar tadi. Jadi Bapak ingin menanyakan pertama ke siapa ya? Lihat dulu. Oh, Mak Fatin. Ke Fatin. Muhammad Fatin Albari, Bapak mau tanya. Bapak mau tanya nih, Muhammad Fatin Albari. Jadi terkait perbedaan yang menguatkan. Dari isi teks yang tadi Fatin baca, apa yang Fatin mendapatkan terkait perbedaan yang ada dalam sebuah cerita tersebut? Kita dengar jawaban dari Fatin ya. Nah, silakan Fatin dijawab. Ya, kurang tahu, Pak. Ya, kurang tahu kan udah belajar tadi. Perbedaan yang menguatkan itu ada apa-apa aja tadi di sini. Ada apa-apa aja, Fatin? Perbedaan yang menguatkan tadi ada apa-apa aja? Ini perbedaan yang menguatkan tadi sini ada apa-apa aja? Masa nggak tahu, Fatin? Nih. Coba dijawab. Jangan malu-malu, kita belajar sama-sama nih. Nanti kalian kawan yang lain gabung, ya. Mana Fatin? Kalau Fatin kurang tahu, berarti kita lanjut pertanyaannya ke Emerald. Emerald. Emerald ya. Pertanyaan yang Bapak ajukan itu sama kayak pertanyaan Fatin. Jadi setelah Emerald baca tadi buku digital yang Emerald baca tadi tentang penguatan, apa tuh perbedaan yang menguatkan? Apa isi dari cerita teks yang tadi Emerald bacakan? Coba dijelaskan sedikit. Apa aja yang ada di situ? Yang beda itu apa? Nah, coba Emerald jawab. Jangan malu-malu, kayak di sekolah lah kita jawab. Coba jawab Emerald. Dihidupkan suaranya Emerald ya. Udah, Pak. Jawab Emerald. Apa yang Emerald ketahui tentang perbedaan yang menguatkan? Sebelum Bapak kasih tahu contoh-contohnya. Disebutkan apa? Di dalam itu apa yang beda? Apakah sukunya? Apakah agamanya? Apa yang beda dalam cerita tersebut? 1, 2,
3. Lewat dulu Emerald. Balik kita ke Puan. Ke kakak Puan ya. Puan Malika Aura. Pertanyaannya itu sama. Kayak pertanyaan yang Bapak tujukan ke Fatin dan Emerald. Jadi menurut Puan, apa yang menjadi perbedaan yang menguatkan dalam sebuah teks cerita tadi di buku tema 2? Silakan dijawab, Puan. Apa ya? Jawab. Dijawab. Apa, Puan? Tadi pertanyaan apa, Pak? Apa yang dalam teks tersebut, kan ada teks tuh. Teks yang apa tuh perbedaan yang menguatkan antara tugas tadi pagi. Jadi Bapak mau tanya, dalam teks itu apa yang berceritakan dia itu tentang apa? Yang memuat perbedaan yang menguatkan itu apa? Apakah suku, apakah agama, atau apakah jenis kelamin yang ada dalam cerita tersebut atau apa? Nah, itu coba dijawab, Puan. Yang perbedaannya. Dijawab. Lihat ke layar kamera lah, lihat ke layar kamera jangan mulu. Gitu dong. Dijawab. Perbedaannya agamanya beda. Ya. Terus? Suku juga beda. Ya. Habis itu? Udah, Dan itu aja. budaya juga beda. Terima kasih buat Puan. Bapak langsung ke pertanyaan yang Bapak tujukan ke Bang Fahmi. Mutahirul Fahmi. Pertanyaannya sama Bang Fahmi. Coba Bang Fahmi jawab. Apa yang Bang Fahmi bacakan tadi di teks perbedaan yang memuatkan? Di situ apa isi dari cerita teks tersebut yang dikatakan seperti judul perbedaan yang menguatkan? Untuk Bang Mutahirul Fahmi, mohon dijawab. Walaupun berbeda agama, budaya, tetapi tak satu. Ya, mantap sekali. Ya, kita tanya ke Bang Fatan sekarang. Menurut Bang Fatan, apa isi dari teks tersebut? Perbedaan tak menghalangi persatuan. Oh, alhamdulillah ya. Bagus. Sekarang ke kakak-kakak sekarang, Kak Sopinya. Menurut Kak Sopi gimana? Apa perbedaan yang isi dari teks cerita tersebut? Budaya, perbedaannya adalah suku, budaya, dan agama. Itu tidak, walaupun berbeda suku, agama, dan budaya, kita tidak boleh beda-bedakan. Kita tetap berteman, tetap bertoleransi. Terima kasih ya Kak Sopi. Sekarang Bapak mau ke Kak Diara. Kak Diara, menurut Kak Diara seperti apa teks tersebut? Isinya. Walaupun berbeda agama, tetap harus saling menghargai dan saling membantu. Mantap kali, luar biasa. Kok sama Pak Budi udah dapat nilai 3A+. Kok sama Bapak 5, 3A+ untuk semuanya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, siapa-siapa saja tokoh yang ada dalam sebuah teks tersebut? Bapak mau bertanyanya ke dalam teks tersebut kan ada nama-nama yang bermain sebuah apa tadi. Jadi Bapak mau tanya ke Bang Patayan. Bang Patayan ya. Bapak mau tanya ke Bang Patayan. Jadi siapa aja? Ada berapa orangkah yang di dalam teks cerita tersebut? Tolong, mohon dijawab Bang Patayan. Dihidupkan audionya. Halo Bang Patayan. Ya. Bang Patayan coba dijawab. Di dalam teks tersebut, siapa-siapa aja nama-nama tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Di dalam teks ini tadi. Saya belum tengok tadi, Pak. Belum tengok. Yaudah, nanti dilihat lagi ya. Nih dalam teks-teks ini siapa aja? Ini kayak ada namanya siapa misalkan. Marta, anak seorang pendeta. Nanti dilihat lagi. Lalu Bapak ingin bertanya ke Bang Ait, gimana Bang Ait, sehat? Bapak mau tanya sama Bang Ait nih.
Bang Said. Assalamualaikum Bang Said. Said Muhammad Abrar. Bapak mau tanya sama Bang Aid nih. Menurut Bang Aid, siapa-siapa aja nama-nama tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Halo Bang Said. Mungkin Bang Said lagi gangguan. Jadi Bapak mau tanya ke Wali. Wali. Bang Wali ya. Bang Wali dengar suara Bapak? Nah, jadi Bapak mau tanya Bang Wali. Siapa sebutkan salah satu nama tokoh yang ada dalam teks cerita tersebut? Yang teks yang tadi perbedaan yang menguatkan. Marta, Pak. Marta. Alhamdulillah betul. Dah, jadi di sini Bapak ingin membahas materinya. Tunggu sebentar. Tutup ini. Jadi kita tadi sudah belajar. Dan tadi soalnya yang ini ya. Jadi di sini apa perbedaan yang ada dalam teks tersebut? Salah satunya yaitu tentang suku. Tentang suku yang dimana di situ ada berbagai suku seperti suku Jawa, yang nggak ada suku Aceh, suku-suku yang lain. Jadi walaupun kita berteman seperti misalkan di kelas terkadang ada teman-teman kita yang memang nggak suku Aceh, walaupun kita tinggal di Aceh. Jadi diharapkan tidak boleh saling bertengkar-tengkar atau tidak berteman-temanan karena seperti bunyi dasar negara kita Indonesia, apa itu Pancasila. Apa semuanya Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi kita harus tetap sama atau satu jua. Paham? Nah, jadi bagaimana kita menyikapinya? Ya. Ini KSTP belum masuk. Ya, bagaimana kita menyikapinya ketika ada teman-teman atau teman kita yang berbeda agama? Jadi Bapak mau tanya, bagaimana menyikapinya ketika kita ada teman yang berbeda-beda agama? Ini Bang Said sudah gabung. Bapak mau tanya sama Bang Said. Bang Said? Ya, Pak. Bapak mau tanya, bagaimana menyikapi jika teman ada yang berbeda-beda suku dan agama? Bagaimana langkah kita untuk menghargainya? Oh ya, menghargainya. Market talk Bang Said ya. Jadi Bapak juga mau tanya ke pendapat yang belum. Bang Abrar. Pendapat Bang Abrar, kayak mana Profesor Abrar? Ini Bapak panggil di kelas Profesor. Jadi menurut Abrar, bagaimana menyikapinya jika kita memiliki teman yang beda suku dan agama? Bagaimana kita menyikapinya? Pak, belum baca. Belum baca. Nanti Bang Abrar baca ya. Jadi kita, kalau menurut Kak Kalisa, mana Kak Kalisa? Tadi ada gabung. Hadir. Itu. Menurut Kak Kalisa gimana menyikapi jika teman Kalisa memiliki teman yang beda suku dan agama? Bagaimana kita menyikapinya? Jika Kalisa punya kawan yang beda agama, gimana menyikapi perbedaan agama itu? Ke situ bukan ke mama, ke situ. Iya, jangan ke orang tuanya. Makasih buat tulang membantu. Menghargai. Ya, selain menghargai kita tidak boleh bermusuh-musuhan. Tuh, kecuali ketika beribadah, kawan kita yang beragama yang misalkan Kristen, dia beribadah ke tempat ibadahnya. Walaupun kawan kita beribadah di tempat yang lain, kita nggak boleh mau bicara, tapi kita tetap harus saling menghargai. Ya, nah, jadi pertanyaan selanjutnya yang di bawah ini, apa manfaat hidup rukun? Nah, hidup rukun ini juga memiliki manfaat. Salah satunya apa? Agar kita tetap saling bersatu. Nah, yang ingin Bapak tanyakan dari pertanyaan apa manfaat hidup rukun yang udah dituliskan tadi. Jadi langsung aja Bapak ingin bertanya ke yang belum ya, ke yang belum. Ke Kak Kastupi. Kak Kastupi, Bapak ingin bertanya. Tadi dah dibaca sebelumnya
materi yang Bapak kirimkan, yang perbedaan yang menguatkan. Jadi di situ kan ada 3 pertanyaan yang rukun dalam perbedaan. Jadi Bapak ingin menanyakan manfaat. Nah, pertanyaan terakhir nih, apa manfaat hidup rukun? Menurut Kak Kastupi, apa manfaat dari hidup rukun? Boleh dijawab, dihidupkan audionya ya. Nah, silakan Kak Kastupi. Manfaat hidup rukun apa menurut Kastupi, Kak Kastupi ya? Silakan, ayo, silakan dijawab. Nah, jangan malu-malu, nggak apa-apa. Kita belajar sih. Bapak juga belajar. Bapak nggak pintar-pintar kali. Dijawab aja, Pak Kastupi. Enggak ingat, Pak. Oh, nggak ingat. Ya, nggak apa-apa. Berarti nanti kita belajar lagi sama-sama ya. Nah, langsung aja Bapak ingin bertanya ke Kak Ayah. Kak Ayah telah bergabung juga. Najmah Munirahaya. Jadi, mana nih Kak Ayahnya nih ya? Oh, Kak Ayahnya belum bergabung. Jadi Bapak ingin tanya ke Kak Haniah aja. Ke Kak Haniah Bapak ingin menanyakan. Ya. Menurut Kak Haniah, apa manfaat hidup rukun? Silakan dijawab Haniah. Menurut Haniah, apa manfaat hidup rukun? Hidup akan terasa damai, saling menjaga, tulus, dan berdampingan. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Dan kita kembali ke siapa yang ingin kita tanyakan pendapatnya di sini. Kak Ayah udah gabung apa belum ya? Ke Kak Syakira aja. Menurut Syakira, apa manfaat hidup rukun? Dijawab aja. Manfaat hidup rukun itu apa? Kan tadi udah belajar, udah ditulis pas di buku. Jadi menurutnya apa manfaat hidup rukun? Dekat lagi ngomongnya biar dengar. Manfaat hidup rukun apa? Oh, mungkin Kak Syakira belum dengar. Jadi Bapak mau tanya lagi ke Patayan. Nah, ke Bang Patayan, ke manfaat hidup rukun apa? Manfaat hidup rukun apa menurut Bang Patayan? Manfaat hidup rukun adalah jawab terus Bang Patayan. Manfaat hidup rukun apa? Ayo. hidup damai. Ya, hidup damai. Habis itu apa? Karena apa lagi ya? udah itu aja. Nah, sebentar Ya, lagi. udah itu aja. Nanti sebentar lagi Bapak harapkan siapkan buku tulisnya ya. Karena Bapak kasih tahu untuk semuanya siapkan buku tulisnya. Karena nanti Bapak kasih nampak contoh-contohnya. Ya. Dari tadi masuk. Udah, Bapak harapkan siapkan buku tulisnya. Untuk semuanya, buku tulisnya diambil. Buku tulisnya diambil lah. Nanti ini dicatat. Ntar Pak ngambil buku tulis. Jadi diambil buku tulisnya. Jadi ini contoh-contoh. Nampak? Ini ditulis contoh hidup rukunnya di sekolah. Bermain dengan teman, piket bersama, berbagi kue dengan teman, belajar kelompok, tidak mengejek teman. Nah, ini ditulis ya. Nampak kan? Nampak. Jadi sambil tulis, sambil dengar apa yang Bapak jelaskan aja. Jadi bermain dengan teman itu seperti misalkan di kelas, tidak boleh saling nggak teman-temanan. Apalagi nih kakak-kakak abang-abang udah kelas 6.
Nah, piket bersama seperti Bapak bilang. Yang piket bersama-sama. Karena dengan bersama dia akan cepat dengan selesai. Berbagi kue dengan teman. Contoh berbagi kue dengan teman ini ya seperti kita bersedekah. Kayak Bapak ajarkan di sekolah. Sekecil apapun yang kita punya, kita jika melihat teman yang tidak punya, kita harus tetap berbagi. Belajar kelompok. Nah, belajar kelompok ini maksudnya ketika kita belajar kelompok itu saling-saling bekerja sama. Nah, ini yang terakhir nih yang tidak mengejek teman. Nggak boleh mengejek teman. Kita paling nih Zoom-nya sampai jam 2:30. Nanti hari Jumat sambung lagi sama Pak Budi pelajaran matematika. Karena pelajaran matematika lebih enak dijelaskan. Kalau nggak paham. Udah, karena masih ada lagi nih yang lain. Seperti video-videonya ingin Bapak nampakkan juga ke kakak-kakak dan abang-abang. Pindahin ke buku tema. Ini tulisnya di buku tema ya. Contoh-contohnya. Udah. Bagi yang udah, alhamdulillah kita tunggu 3 menit lagi untuk kawan-kawan yang lain menulis. Kami mau pulang duluan. Udah? Kalau udah, Bapak ganti nih. Kalau belum Bapak tunggu ya. Bapak tunggu 2 menit lagi. Udah putus. Nah, bisa. Kan udah Udah ya. Jadi inilah salah satu beberapa contoh-contoh hidup rukun. Di sini ada hidup rukun, contoh hidup rukun di sekolah, contoh hidup rukun di rumah, contoh hidup rukun di masyarakat. Masyarakat itu contohnya tempat kita tinggal. Tempat kita tinggal itu itu yang dinamakan masyarakat. Kalau di sekolah ya seperti lingkungan sekolah sama teman-teman di kelas, beda-beda juga, beda-beda kelas juga. Makanya pernah Bapak bilang ketika kakak-kakak udah di kelas 6, sudah menjadi abang-abang yang nanti dicontoh oleh adik-adik dari kelas 1 sampai kelas 5. Contoh hidup rukun di rumah seperti ini, tidak boleh bertengkar dengan adik, dengan kakak, dia bermain sama-sama, seperti makan bersama. Ketika di rumah tuh kadang sering, kadang nanti jangan merajuk, ketika nanti dapat makan sedikit atau apa. Meminjami adik mainan. Seperti meminjami adik mainan, membantu orang tua ini sangat penting. Jadi kalau misalkan orang tua suruh bagi kakak-kakak sapu halaman, cuci piring bagi yang laki, bersih-bersihin rumah, lap-lap jendela, ya kan? Buang-buang sampah jangan sembarangan, dirawat rumahnya sama ayah, belajar dengan kakak. Inilah beberapa contoh hidup rukun. Jadi Bapak ingin menampilkan sebuah videonya ya, tunggu sebentar.
Jadi ini contoh video rukun dalam perbedaan. Dilihat, disimak baik-baik ya. Yang lain dimatikan dulu audionya biar dengar. Kalau nggak ribut. Audionya dimatikan ya. Kita dengar video yang Bapak sampaikan ini. Pak, audionya yang mana? Yang gambar kayak gambar tempat mic. Gambar mic dia. Itu disilang warna merah, berarti itu udah mati. Matiin. Apa? Audionya matiin kayak mana? Kenapa matiin? Bisa biar dengar. Nih dilihat ya. Cuman 3 menit. Suara Bang matiin. Nah, ini contoh-contohnya. Apa yang matiin? Audio Bang. Suara Bang. Iya, ada masalah apa? Masalah ngomong aja, Bang. Ini disimak ya videonya. Nah, di sini Bapak hentikan, lihat baik-baik, ceritakan pengalamanmu tentang hidup rukun di sekolah atau lingkungan tempat tinggalmu sebagai penerapan persatuan. Nah, ditulis bentuk pertanyaan ini di buku tulisnya. Ini yang ceritakan pengalamanmu tentang hidup rukun di sekolah atau di lingkungan tempat tinggalmu sebagai penerapan persatuan. Ditulis nih ya. Pertanyaan ini ditulis, ceritakan pengalamanmu tentang hidup rukun di sekolah atau di lingkungan tempat tinggalmu sebagai penerapan persatuan. Udah ditulis semua? Belum, Pak. Nah, ditulis ya. Coba. Nah. Ditulis. Besok dijawab, Pak. Enggak, nanti jawabnya, enggak sekarang. Nanti kita ada pertemuan Zoom lagi. Nah, nanti pas pertemuan Zoom itu nanti Bapak tanya. Ya. Oh ya. Nah, ini ditulis dulu. Ditulis nanti dijawab, bisa nanti habis Zoom ataupun besok. Nah.
Dah? Ya, Pak. Lah, kalau udah berarti stop. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Untuk yang belum. Pertanyaannya ini Bapak ulang. Ceritakan pengalamanmu tentang hidup rukun di sekolah atau di lingkungan tempat tinggalmu sebagai penerapan persatuan. Nah, penerapan persatuan ini, nilai-nilai Pancasila ini masuk ke dalam sila ke-3, Persatuan Indonesia. Nanti dijawab, nanti pertemuan Zoom selanjutnya Bapak tanya, ya. Ya, berarti Siap, Pak. Ini dilihat sedikit lagi ya videonya. Nah, jadi videonya itu telah selesai. Ya. Nah, jadi ada yang ingin Bapak tanyakan menurut anak-anak semua terkait pandemi ini, pandemi COVID. Nah, ya. Ini kita keluar dari materi sedikit karena materi untuk besoknya. Sebelum Bapak kasih pertanyaan, Bapak mau kasih tahu materi untuk besok kita belajar yang ini ya. Dilihat. Besok kita belajarnya halaman tentang ini kita belajar. Tentang ayo mengamati ya. Halaman dicatat di buku tulisnya. Besok kita belajar halaman 19. Jadi besok tinggal Bapak kirimkan aja videonya. Belajar halaman 19. Ini untuk materi besok halaman 19. Yang ada terkait pohon-pohon, pohon bambu, hidrofit. Hidrofit itu tumbuhan yang hidup di permukaan air. Ini seperti kangkung, ya. Nanti ada higrofit. Nanti ditulis untuk materi besok tuh tulis di sini cara tumbuhan menyesuaikan diri ya. Misalkan seperti tadi bambu tadi menyesuaikan tumbuhan bambu ini nanti menyesuaikan dirinya tuh bagaimana. Ditulis di sini. Nanti tumbuhan yang lain lihat. Misalkan seperti hidrofit. Tumbuhan yang hidup di permukaan bumi akarnya seperti kangkung. Dia menyesuaikan dirinya dengan tempat dia hidup itu seperti apa, ditulis ya. Nanti higrofit, tumbuhan higrofit ini seperti pakis. Pakis ini dia biasa tumbuh di batang-batang sawit. Pernah lihat pohon sawit sebelumnya? Jadi pakis ini dia biasa menempel di batang-batang sawit. Nanti dilihat bagaimana dia menyesuaikan dirinya dengan batang sawit tersebut. Xerofit seperti lidah buaya. Lidah buaya ini banyak biasanya untuk kita obat-obat ataupun seperti di rambut salah satunya. Nanti tugas untuk besok itu ditulis di kolom ini ya. Ini untuk besok Nana, karena nanti besok pagi insya Allah Bapak kirim juga penjelasannya seperti biasa. Jadi ini Bapak ingin sampaikan juga. Kalau tadi udah Bapak nampakkan seperti ini dia gambarnya
salah satu gambar contoh hidup rukun. Nah, ini salah satu gambar contoh hidup rukun. Yang pertama itu ada saling bermain sama teman-teman. Nah, ini seperti permainan tradisional. Ini permainan ini dia dibiasakan dimainkan menggunakan bambu atau kayu. Nanti dia ada sebuah lagunya. Misalkan lagunya Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau. meninggal. Nyangkut kakinya. Ketika nyangkut kakinya ini dia berarti Mau meninggal. dia akan menjaga tempat ini. Ya. Dan sebelah ini contoh seperti hidup rukun seperti kita di sekolah sering diadakan seperti gotong royong bersama bapak atau ibu-ibu guru. Ibu-ibu guru atau bapak-bapak guru kita sama-sama membersihkan lingkungan. Nah, guna gotong royong itu adalah untuk agar tempat lingkungan sekitar kita bersih. Kenapa dikategorikan sebagai hidup rukun? Karena kalau tidak bersama-sama bekerja tidak rukun antar sesama teman dan bapak ibu guru, apakah bisa dengan cepat selesai gotong royongnya? Kan tidak. Nah, contoh yang ini seperti ini berbagai-bagai macam agama. Di sini ada agama Buddha, di sini ada agama Hindu, Kristen, ada Islam. Nah, ini dia. Jadi walaupun beda-beda tetap agama, tapi kita tetap harus berteman dan tidak boleh bermusuhan. Contoh yang terakhir di sini adalah seperti belajar bersama kakak, bermain sepeda bersama adik. Ini dia berbagi makanan pada saat di jam sekolah. Nah, ini sama seperti bergotong royong di lingkungan masyarakat. Sampai di sini sudah paham? Udah. Contoh-contoh hidup rukun. Nah, jadi ini dia. Ini dia manfaat. Satu sedikit lagi. Madiha nggak masuk, Bah. Ini sedikit lagi 5 manfaat hidup rukun. 1, bisa hidup dengan damai dan tentram. 2, dapat saling membantu. 3, menimbulkan toleransi yang tinggi antar sesama. Memperdulikan lingkungan, mempunyai banyak teman. Nah, ini 5 manfaat hidup rukun. Di sini hidup rukun ini bisa diterapkan di sekolah, ya, di sekolah, di tempat kita, nggak di sekolah aja, di tempat kita mengaji, ataupun di tempat lingkungan kita. Nah, yang ini kan tadi belum ditulis. Nah, ini ditulis di buku temanya ya. 5 manfaat hidup rukun ini ditulis di buku temanya. Tanya soal musik yang Aid, tulis Aid. Jangan dipoto-foto Aid. Tanya aja lah. Ya, 5 manfaat hidup rukun ini yang ditulis di buku tulisannya. Yang soal setelah video tadi kayak mana? Yang soal setelah video tadi. Yang jelaskan. Oh, nanti Bapak WA ya di grup lagi ya. Nanti Bapak WA lagi di grup soal yang tadi. Nah, ini untuk ini ditulis dulu yang ini ya. 5 manfaat hidup rukun ini. Itu siapa ngomong tuh? Bisa. Ini dia itu berani. Di sekolah nggak berani. Berani kita. Tadi nggak berani. Betul berani. Jangan takut. Nanti Kalisa kita putar sekali lagi videonya. Ya tadi sampai ada soal. Nanti setelah ini Bapak putar lagi videonya. Bapak ulangi lagi ya. Ini tulis dulu 5 manfaat hidup rukun ini. Tentang satu perbedaan yang ada, 2 kegiatan yang dilakukan teman atau warga bersama-sama secara rutin. Ini soal mengenai gambar tadi kamu atau sikap kamu yang dirasakan dari kesatuan dalam perbedaan ini. Sudah. Sampingnya ini tulis saja untuk 5 manfaat hidup rukun. Awas nih.
Ulang lagi berdengar apa tadi Anda. Nah, ini sebentar lagi Bapak ulangi lagi videonya. Nanti dilihat sekali lagi dan nanti ada pertanyaannya nanti Bapak artikan. Yang bagi yang ketinggalan tadi nanti mohon ditulis pertanyaan yang tadi itu. Seperti Kalisa tadi ya. Ini habis ditulis ini Bapak ulangi lagi videonya. Ini kan pertanyaannya kan Bapak itu ceritakan. Yang satu lagi jelaskan kan yang dikerjakan yang ceritakan atau yang justru jelaskan. Bapak, Ya. yang diisi yang ceritakan apa yang jelaskan? Yang di video tadi nanti yang diisi yang diceritakan sama jelaskan itu hampir sama. Jadi ceritakan dan jelaskan. Misalkan Kalisa itu punya cerita tentang seperti tadi tentang apa tuh penerapan persatuan kan. Nanti dijelaskan, ceritakan dan jelaskan. Nah, seperti itu dah. Sebentar lagi Bapak ulangi lagi videonya ya. Kalau yang jelaskan menurut dari gambar satu-satu tadi yang Bapak terakhir kasih. Sudah? Udah. Nah, kalau udah, ini Bapak ulang videonya ya. Belum, Pak. Gambar tadi itu Pak yang ada gambar itu yang membagi itu. Udah, Pak. Udah, nah, kalau udah, ini Bapak ulang video yang tadi Bapak putar. Anak kelas digital. Nah, ini videonya ada Bapak putar ulang. Mana bisa foto kau cuma suruh simak video. Hei. 25. Ada yang belum. Nanti ini bisa di-share balik di grup kelasnya. Maksudnya itu karena kita belajar digital ya harus kita sesuaikan kita juga kalau masalah 20 tercapai cuma 15 orang nggak masalah itu terlaksana. Ya. Oke, nanti kami minta sampling ya. Pas kado ya. Itu besok. Ya. Apa? Seorang. Ini mah nanti udah ada jelaskan. Udah sudah mau foto. Yang jelaskan. Coba cek juga. Kenapa tadi soal empat kan? Ya. Coba cek. Iya kan tadi 4 kan? Yang jelaskan? Nanti ketika ada pertanyaannya nanti Bapak berhentikan video. Nanti ada tulis ulang. Jadi bagi yang belum tulis soal tadi nanti ditulis ya. Ini dia pertanyaannya.
bagi yang belum yang ketinggalan, nanti ditulis. Nah, ini ditulis bagi yang ketinggalan tadi, Alisa. Ini pertanyaannya. Ceritakan pengalaman tentang hidup rukun di sekolah atau lingkungan tempat tinggalmu sebagai penerapan persatuan. Ini bagi yang belum. Bagi yang belum ditulis. Tadi seperti Kalisa, ketinggalan. Ini dia pertanyaannya. Tulis. Bagi yang belum ditulis ya. Udah Kalisa? Udah. Nah, udah. Berarti ini ada Bapak ingin bertanya kepada yang Bapak tanya, nanti dijawab ya. Semuanya. Nah, jadi Bapak di sini ingin bertanya ke nilai-nilai persatuan sila ketiga. Ketiga itu nilai persatuan Indonesia. Di sini Bapak ingin bertanya ke Emerald. Ke Emerald. Nggak ada suara lagi, Mak. Nah, Bapak ingin bertanya ke Emerald. Persatuan Nggak ada pentekan apa-apa. Persatuan Indonesia itu nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa persatuan Indonesia yang Emerald ketahui? Nggak dengar, Pak. Tuh, Pak. Kan sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Emerald. Nilai-nilai yang terkandung dalam Persatuan Indonesia itu dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Contohnya satu. Kapan siap, Mama? Sebentar lagi udah selesai Zoom meeting. Jam 3. Apa makan dulu? Gimana Emerald? Gimana menurut Emerald? Bapak tanya ke siapa tadi yang belum Bapak tanya? Kak Syakira aja. Kak Syakira. Jadi Bapak mau tanya nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Contohnya itu seperti apa? Persatuan Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, apa contohnya satu? Saya kira, dijawab apa? Misalkan Persatuan Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dalam Persatuan Indonesia itu apa? Contohnya satu di sekolah. Sanggup berkorban. Sanggup berkorban demi Indonesia. Demi persatuan. Ya. Ini di sini Bapak ingin bertanya ke yang belum Bapak tanya. Ini ke Bang Hafiz. Hafiz Syahnara. Hafiz Syahnara telah bergabung. Dengar suara Bapak, Bang Hafiz. Bang Hafiz dengar suaranya. Bang Hafiz Syahnara. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Jadi Bapak mau tanya kembali ke Sophie ya. Ke Sophie. Sila keempat berbunyi permusyawaratan. Seperti apa contoh-contoh nilai yang terkandung dalam sila keempat? Bapak ini tanya ke Sophie. Ke Sophie Salsabila. Pertanyaan Bapak, menurut Sophie, coba Sophie beri satu contoh nilai-nilai sila keempat, bunyi sila keempat. Mana nih Kak Sophie mana?
Jadi pada permusyawarah, Pegang HP-nya dulu. pada permusyawarahan. Ya, gimana Kak Sofi? Kita bermusyawarah Nah, dan pendapat. ya, terima kasih untuk Kak Sofi. Ya, Bapak mau tanya ke Bang Patan. Mana Bang Patan nih? Ya, Pak. Nah, menurut Patan, nilai apa yang terkandung dalam nilai satu contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa? Menurut Bang Patan itu Saling apa? menghargai, Nah, habis menghargai itu, perbedaan agama. ya, ada lagi? Udah. Udah, Pak. Nah, untuk Bang Kak Diara, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, contohnya apa? Jangan Diara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai-nilai apa yang terkandung dalam sila kedua? Adil dalam manusia sesama makhluk, sesama masyarakat. Ya. Sekarang Bapak mau tanya ke Bang Hafiz. Dengar suara Bapak, Bang Hafiz. Dengar? Dengar bilang. Dengar. Nah, Bang Hafiz kenapa? Senyum dulu sekali. Jangan merajuk-merajuk. Ya. Kurang sehat. Nah. Sehat, Pak. Oh, kurang sehat. Semoga Bang Hafiz cepat sembuh. Kita doakan semua untuk Bang Hafiz ya, kawan-kawan. Nah, jadi pertanyaan Bapak, karena Bang Hafiz telat bergabung, jadi coba berikan satu contoh hidup rukun di lingkungan sekolah untuk Bang Hafiz. Nah, contoh hidup rukun di sekolah itu seperti apa? Nah, hidup rukun di sekolah. Seperti contohnya seperti gotong royong. Nah, itu udah Bapak bilang satu. Contoh lainnya? Nggak tahu, Pak. Oh, mungkin Bang Hafiz lagi kurang sehat ya. Nggak apa-apa, ikuti aja apa yang Bapak bilang. Nah, jadi nanti di hari ini dengar pemberitahuan ya. Nanti di hari Jumat. Ada, Mak. Di hari Jumat atau di hari Ada akun abang yang nggak pakai baju sekolah. Jadi mengikuti Hafiz. Zoom. Anak pindah ada kelima. Ya. Iya, Pak. Mengikuti Zoom sama Pak Budi pelajaran matematika. Karena pembelajaran matematika nanti lebih enak dijelaskan. Nanti ada papan tulisnya di HP-nya. Ya, di HP-nya nanti ada papan tulis. Pak Budi kasih bukan papan tulisnya masuk ke dalam HP. Ya. Jadi untuk Zoom hari ini cukup di sini dulu. Nanti Bapak adakan Zoom selanjutnya. Ya, kira-kira ada pertanyaan sebelum kita tutupi pertemuan hari ini? Ada, Pak. Nggak ada pertanyaan. Betul kan? Nanti Zoom-nya ini Bapak share lagi di grup kelasnya. Jadi buat kawan-kawan yang belum ikut Zoom-nya, nanti bisa lihat apa-apa aja yang kita bahas hari ini. Ya, nanti link absennya Bapak kirim, jangan lupa diisi link absennya. Nanti Bapak kirim juga link absennya itu di grup WA. Paham? Sekali lagi, nggak ada pertanyaan nih kan? Sebelum Bapak akhiri, jika tidak ada, maka jika tidak ada berarti ntar lagi nih Bapak tutup pertemuan hari ini. Semoga anak-anak Bapak semuanya sehat. Ya, jaga baik-baik kesehatan. Ya, ketika keluar menggunakan masker. Ya, seperti apa? Karena kita tidak tahu tiba-tiba nanti kena
COVID. Ya, jadi cukup sekian dan terima kasih buat para orang tua dan para bunda, ayah, abi. Terima kasih telah membimbing anak-anaknya di rumah. Semoga Terima kasih. semoga jasa-jasa Bapak Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lindungan. Bapak akhiri dengan setelah ini jika ada habis boleh keluar. Tahu cara keluarnya kan? Nanti cara keluarnya dia di situ biasa kalau yang pakai HP. Nanti ada tulis leave. Leave itu artinya keluar. Ya, ataupun keluar tulisannya. Jadi sekali lagi Bapak akhiri hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Pak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi besok? Sudah bisa keluar ya? Nggak apa-apa, keluar aja dari Zoom-nya. Keluarnya dari ini, stop video dulu. Mana? Live mana live? Mana tuh? Kok itu? Itu untuk apa? Itu kan cuma connect aja internet. Stop video dulu. Oh, di sana. Tahu lagi Mama, bingung. Coba tanya Mbak Bapak tuh nutupnya dari mana? Nutupnya Bu, keluar aja Itu Bu. internet. Nanti Bu di sudut HP atau laptop itu ada tulisan centang warna merah dia Bu. Kayak kotak warna merah. Nah itu nanti diklik aja. Nanti klik leave. Leave itu arti bahasa Indonesia itu keluar. Di sini nggak ada.